cara orang melihat kita, bukan dari tampilan, tapi kayak ninggalin kesan kalau itu tuh kita gitu loh. Misalnya orang mikir dia tuh orangnya rapi, terus bisa diandelin di dalam kelompok gitu, itu udah termasuk dalam personal branding dalam diri dia sendiri gitu. Halo Sobat Umrah, selamat datang di podcast Ngobrol Santai Mahasiswa. Kenalin, nama aku Safira. Kali ini kita bakal bahas topik yang sering bikin mahasiswa tuh mikir, sebenarnya bangun personal branding sejak kita kuliah itu perlu apa enggak ya? Soalnya sekarang tuh banyak banget orang yang kayak dituntut untuk mempunyai personal branding. Kita tuh harus kelihatan aktif, kita kelihatan jago, kita tuh harus kayak punya prestasi. Sedangkan banyak dari kita tuh cuman mahasiswa biasa yang datang ke kampus cuman buat nugas, kita dengerin materi dari dosen, abis itu kita pulang, atau yang disebut dengan mahasiswa kupu-kupu. Nah, untuk membahas topik kali ini, aku nggak sendirian, aku barengan dengan dua temanku, ada Rahani dan juga Farel. Halo semuanya, aku Rahani, siap mewakili mahasiswa yang hidupnya itu antara rebahan, tugas, kelas. Halo semua, aku Farel, aku mahasiswa yang masih mikir setelah lulus kuliah aku mau jadi apa ya. Oke, jadi sebelum jauh-jauh, aku pengen mulai dari dasar dulu nih. Nah, sebenarnya menurut kalian itu personal branding itu apa sih gitu kan? Karena kan banyak yang nganggap personal branding itu cuma soal pamer di media sosial gitu. Menurut Rahani itu gimana? Kalau menurut aku, personal branding itu cara orang melihat kita, bukan dari tampilan, tapi kayak ninggalin kesan kalau itu tuh kita gitu loh. Nah, kalau menurut Farel gimana? Kayak misalnya orang mikir dia tuh orangnya rapi, terus bisa diandelin di dalam kelompok gitu, itu udah termasuk dalam personal branding dalam diri dia sendiri gitu. Oh, jadi menurut kalian itu personal branding itu lebih ke cara orang lihat kita. Misalkan kita tuh kayak punya keahlian apa. Nah, kalau misalnya Rahani tuh punya keahlian apa nih? Ya kalau aku ya aku suka makeup, masak itu sih. Kalau Farel cowok pasti beda kan? Pasti sih. Aku sih kayak aku bagian aku sih otomotif ya, motor gitu, kayak sama main game. Ya cuman bedanya tuh kebentuk dengan secara sengaja, dengan ada yang kebentuk dengan secara nggak yang sengaja. Oke. Nah, sekarang pertanyaan itu kenapa menurut kalian itu personal branding itu buat mahasiswa? Apalagi untuk mahasiswa biasa kayak kita yang nggak ikut organisasi gitu kan, yang kayak dibandingkan teman-teman kita yang aktif organisasi kayak mungkin ikut hima, bem, abis itu mungkin ikut UKM segala macam. Oke, dari Kak Farel dulu nih boleh. Menurut aku ya penting sih pas lulus kita nggak dinilai dari IPK aja, karena rata-rata IPK orang tuh mirip, cuman yang dilihat pengalaman dan kesannya di dalam kuliah dia gitu. Setuju sih. Personal branding itu bikin orang tuh ingat kita dari dosen, teman-teman, atau nanti HRD yang jadi atau nanti HRD gitu. Jadi bukan cuma oh dia tuh sekedar mahasiswa, tapi kayak oh ternyata dia tuh kayak gini gitu loh. Jadi sebenarnya kayak ibaratnya kita punya IPK yang sama, kalau skill kita berbeda kan juga kayak berpengaruh ya kalau untuk kita kerja segala macam. Jadi biar nanti tahu tuh kalau waktu dunia kerja itu, dunia kuliah itu orang bisa bedain kita dari personal branding kita. Jadi personal branding itu membantu kita buat punya nilai tambah berarti ya. Ya apalagi sekarang persaingan kerja gitu kan ketat-ketat ya. Itu kalau kita nggak kenalin diri kita, pasti orang nggak bakal tahu kita bisa apa aja. Tapi jujur aja banyak nih mahasiswa yang ngerasa kalau personal branding itu tuh berat. Kalian ngerasain juga nggak? Karena kayak kalian punya nggak sih temen yang aktif tuh di IG tuh kayak aktif, sedangkan kita kayak nge-post story aja mungkin bisa sebulan sekali gitu. Menurut Rahani gimana nih? Kalau aku sih banget ya, karena ngeliat orang di sosial media itu kayak update-nya kayak sana sini, terus ngeliat diri sendiri tuh kayak kok aku kayak gini-gini aja gitu loh. Iya sih, terus aku jadi mikir aku kan nggak ada prestasi apa-apa ya. Terus personal branding tuh buat apa bagi aku? Padahal sebenarnya personal branding itu kayak nggak selalu tentang prestasi kita aja nggak sih, bisa dari hal-hal kecil gitu. Ya kalau misalnya justru hal kecil yang konsisten itu bisa jadi lebih nyata. Oke, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yang lebih penting nih. Nah, menurut kalian gimana tips kalian, gimana cara kalian itu membangun personal branding sejak kuliah versi kalian sendiri nih? Kalau aku mulai dari sikap,
datang tepat waktu, disiplin, bertanggung jawab, terus kerjain tugas, terus nggak lari-larian kalau misalnya ada tugas kelompok. Nah, kalau Farel gimana? Iya sih, kalau menurut aku ya kita aktif di kelas, kayak jawab-jawab pertanyaan dosen gitu, biar kita bisa dilirik-lirik sama dosen gitu. Oke, kalau kalian punya versi sendiri, aku juga punya nih. Nah, pertama tuh kita bisa konsisten dengan perilaku kita sehari-hari. Seperti tadi Rahan itu kayak kita datang tepat waktu nih, abis itu kita bisa kerjain tugasnya tuh nggak mepet-mepet dengan deadline. Abis itu kayak udah tahu nih, ternyata kelas ini jam segini, kita udah prepare dulu nih jam berapa kita mau ke kampus, karena kan jarak umrah sama dengan jarak rumah dan kos kita kan pasti jauh. Terus yang kedua, kita bisa aktif di kelas kan, kayak mungkin waktu dosen lagi ngajuin pertanyaan kita bisa nanya nih, Pak, Bu, ini gimana ya, atau mungkin waktu teman-teman lagi presentasi kita bisa ngasih pendapat segala macam. Lalu yang ketiga, kita mungkin bisa nih bangun reputasi di lingkungan yang kecil, baik dari teman sekelas, dari kelompok tugas kita, habis itu kayak ya lingkungan kos kita yang jadi sebagai anak kos. Lalu kita bisa punya ciri khas yang sederhana. Contoh nih, kalau misalnya lagi ada kerja kelompok, kita bisa ngajuin diri buat bikin PPT. Nah, orang tuh bakal mempercayai ke kita karena orang tahu kalau ternyata kita itu bisa nih bikin PPT. Terus mungkin kita bisa bikin laporan karena orang udah tahu nih kita jago. Nah, kita bisa dengan cara komunikasi kita yang baik, kita bisa sopan di chat, kita chat mungkin dengan dosen, itu kan pasti ada tata keramanya juga kan. Terus jelas saat kita diskusi, kita ngobrol lagi gimana, terus kita ya pastinya kita nggak emosian juga sih, kita tetap kontrol diri kita biar nggak emosi gitu. Kita bisa belajar dan terbuka terhadap masukan, apalagi dengan kerja kelompok itu pasti banyak masukan dari teman-teman kita, pendapatnya, biar kita itu kayak belajar untuk berkembang gitu, nggak defensif gitu. Dan yang terakhir, kita konsisten lebih penting dari hebat. Jadi nggak perlu kelihatan jago, yang penting kita jalan terus sedikit tapi rutin, terus juga nggak berhenti di tengah jalan. Berarti sebenarnya kita dari personal branding ini kita nggak perlu harus ikut banyak kegiatan ya? Ya nggak harus, yang penting kita tahu kita nyamannya di mana dan harus apa dan bisa apa gitu. Dan paling penting konsisten, jangan hari ini semangat, besoknya nggak semangat. Oke, tapi banyak nih yang takut personal branding itu kayak pencitraan. Menurut kalian itu gimana? Kalau menurut aku, pencitraan itu pura-pura. Kalau personal branding itu menunjukkan versi terbaik diri kita gitu lah, yang nyata. Jadi beda sih menurut aku. Setuju, selama kita nggak pura-pura atau ngada-ngada gitu ya, pasti personal branding itu lebih bikin kita kenal sama diri kita sendiri. Karena diri kita sama orang lain aja udah pasti beda kan, makanya kayak mungkin kita nggak sok jago lah, berarti tapi intinya kita jujur sama kemampuan diri kita sendiri. Oke, dari hasil obrolan hari ini dapat disimpulkan bahwa personal branding itu adalah kayak tentang kita, kemampuan kita, kehadiran kita itu gimana, yang pastinya udah pasti beda nih dengan orang lain, apalagi teman-teman kita. Terus penting banget buat mahasiswa, walaupun kita cuma mahasiswa biasa yang cuman ke kampus itu datang, nugas, habis itu pulang. Tapi walaupun kita mahasiswa biasa, kita juga memerlukan apa itu personal branding. Kita bisa bangun dari hal kecil sejak kuliah yang udah teman-temanku jelasin nih ke kalian. Nggak perlu nunggu jadi yang hebat, yang penting kita mulai dulu, kita konsisten, pelan-pelan dan sesuai dengan diri kita sendiri. Jadi jangan terlalu maksain diri kita untuk menjadi seperti ini, kita kayak kembangin aja kita itu gimana sebenarnya. Makasih banyak buat Rahani dan juga Farel udah mau temenin aku buat bahas topik yang seru ini. Ya, semoga sobat umrah, apalagi khususnya mahasiswa yang nggak banyak ikut organisasi itu bisa relate ya video ini. Dan pastinya nggak ngerasa sendirian aja. Buat kalian yang dengerin, semoga episode ini bikin kalian tuh lebih tenang, nggak overthinking soal masa depan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye.